warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semalam mencari kalian. Bagaimana Kabar yang Kyai Damiri sudah meninggal itu sudah saya sampaikan kepada murid-murid yang ada di pesantren Al-Damiri. Terus apa Dusam? Ada apa lagi? Nah, di sini saya itu kebingungan karena di pesantren itu kan muridnya banyak. Ya. Saya itu nggak bisa kalau nggak ada pemimpinnya. Terus terang saya belum mampu untuk memimpin. Saya ini belum pantas. Nah terus? Nah, tujuan saya menemui kalian itu siapa tahu kalian mempunyai kerabat yang mengetahui tentang agama yang bagus. Nanti bisa menjadi pemimpin di pondok pesantren Al-Damiri. Oh, mencari Kiai suruh mimpin pondok Al-Damiri itu. Iya. Siapa ya? Oh, saya sih ada ya. Siapa? Mungkin pas ya kalau suruh menjadi pimpinan di sana. Tapi nanti ngomong sendiri bagaimana? Dirinya. Oh ya nggak apa-apa. Siapa mas? Mbak Sariman. Hah? Mbak Sariman. Mbak Sariman. Namanya sih Mbah Mujahidin. Mujahidin. Iya. Wah, namanya bagus. Terus biasa dipanggilnya Mbah Sariman. Sariman. Bedanya kok jauh sekali nama si Mujahidin. Panggilannya Sariman. Kalau saya ceritain panjang, nanti tanya sendiri aja ya. Nanti Ya. panggilinnya. Ya, ya. Saya depan saya. Mau nabrak aku. Ya ini mau ke depan mas. Assalamualaikum. Lah. Mas Sariman, ini kalau habis kaget, terus jadi ngomongnya itu ngelantur. Nah terus gimana benerinnya lagi? Dikagetin lagi. Kok suas? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Dinem? Silasi bagaimana? Maafkan saya. Sekarang kamu sampaikan apa perlumu? Gini Dengan Pak, siapa ini? saya Juslam. Oh Juslam. Gimana? Pesantren Al-Damiri itu kan dulunya dipimpin Kyai Damiri. Nah, karena peperangan kemarin itu kan Kyai Damiri meninggal kelebur. Nah, di sana sekarang itu tidak ada pemimpinnya, Mbak. Nah, Apakah kamu nggak bisa meneruskan? ya untuk saat ini saya belum bisa karena saya menyadari kemampuan saya. Saya ini masih butuh arahan dari pemimpin atau atasan saya. Saya belum bisa memutuskan untuk mau atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Karena yang pasti kan di sana sudah banyak yang pintar mengaji. Paling nanti akan saya menambahi bumbu-bumbu saja. Di mana bumbu itu saya ajarkan sebuah ilmu tata krama, adab, dan mencari jalan yang bisa meluluskan santrimu gitu.
Nah itu yang saya butuhkan, Mbak. Ya. Karena di sini kan saya itu cuma bisa mengajarkan untuk adab seperti itu. Saya itu kurang begitu menguasai. Ya sudah, kamu yang sabar. Waduh. Bah, nanti kembali kita sih, Bang. Iya, Bang. Kasihan. Mas Hariman jahit banget, Mas Hariman ya. Kaki nih, krusek-krusek gitu. Seperti apa? Ya, saya perlu melihat keadaan pondok pesantren yang ada di sana, murid-murid yang ada di sana bagaimana, dan apa saja yang perlu diperbaiki. Ya, mari ikut dengan saya. Tapi satu saya ingin menyampaikan dari awal, saya tidak bisa seterusnya dan selamanya di sana, karena sebelum ini saya sudah mendapat tugas untuk ngomong-ngomong nih cucu-cucu ini. Ya, jadi saya ke sana hanya seperlunya saja. Ya, di waktu-waktu yang tertentu. Ya, nanti kalau saya membutuhkan saya panggil seperti itu. Ya sudah. Nah, ayo. Mari kita antarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nengok ke sana dulu ya. Nggih, Mbah. Terima kasih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Udah. Masih nyelup cerai, Mas. Oh, yang kemarin pagi-pagi itu siapa ya? Jos. Oh, loh, saya punya masalah apa denganmu? Saya mau pulang ini udah siang. Sebelum kau pulang, saya ingin menanyakan, apakah dirimu menerima tantangan saya untuk berperang? Jika dirimu menerima, mari kita tentukan kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan peperangan dan kita melakukan sebuah peraturan. Panggil saja ragamu ke sini jika memang kamu ingin memenangkan peperangan itu. Oh, Mas Dodo ini, Mas Didi. Ya, gimana? Kau sudah menerima tantanganku? Kau bicara apa? Dia ini adalah musuh saya. Tidak bisa. Saya harus berperang. Saya yang terlebih dahulu menemui manusia ini. Saya nggak mau tahu itu. Gimana kau sudah menempatkan waktu di mana kita akan berperang? Ya saya males lah. Masa iya tidak ada keadilan, beraninya dua kubu lawan satu kubu. Iya. Tidak, kau akan melakukan sebuah perperangan dengan saya. Dia tidak ada urusan dengan saya. Dengan saya, manusia ini sudah mempunyai janji terlebih dahulu. Saya yang terlebih dahulu menemui manusia ini ketimbang dirimu. Nih, kalau memang kau ingin berperang denganku, tentukan kubu mana yang menang baru lawan saya. Jika rombongan saya mengalahkan rombongan ini, kau akan menerima peperangan itu. Jika dirimu berbohong atas apa yang kau ucapkan, berarti kau dianggap kalah dan kau menghentikan kegiatan yang kau lakukan. Ya, ini sombong ya. Justru sangat mudah untuk mengalahkan makhluk seperti ini. Tadi ini tadi juga bilang sama saya itu. Seperti apa? Itu rombongan saudara kembar Wardoto sama Wardidi itu cuma makhluk rendahan katanya. Iya, tadi dibilang begitu kalian. Manusia memang memiliki ucapan yang tidak bisa dipercaya. Oh, kamu berdusta sama omonganmu sendiri tadi. Parah banget. Baru ngucapin tadi. Ya. Oh, tadi dia ngucapin rombongan cinta gentik biasa saya injak-injak kepalanya. Wah, iya. Oh iya. Memanglah kawannya besar rombongmu saja. Memang sekuat rombongan saya besar. Seperti ini saja. Mana? Kita melakukan sebuah pertemuan antara raja dirimu dan raja saya. Nah, itu sana. Nah, iya gitu. Kita Raja. tentukan
menentukan Raja atau siapa raja? yang layak untuk menghadapi manusia itu. Bentar. Kenapa kita tidak bergabung saja untuk memusnahkan manusia ini? Asal kau tahu saja. Tadi habis nindak martabatmu, sekarang minta gabung. Berarti di sini sudah bisa ditentukan siapa yang layak untuk menghadapi dirimu, yaitu rombongan saya. Oh, tidak bisa. Kita harus bergabung. Lah, bergabung? Iya. Saya nggak mau, kalau bergabung saya nggak mau, Joseto. Iya. Mas, kamu tahu saya. Lah, Kita lakukan pertemuan saja antara kedua belah pihak, Ya. yaitu rombongan dirimu dan rombongan saya. Iya. Kita putuskan di situ. iya. Jika sampai ada bergabung, saya akan teriakan itu bencong. Kamu yang takut. Saya Lah. tidak peduli. Lah. Harus tahu Baiklah. ngapain saya di sini. Iya. Kau temui saya di tempat keramat itu. Ya, Saya akan membawa keputusan. Saya akan berbicara terlebih dahulu kepada pimpinan saya. Kalau laki-laki ngapain bertemu langsung gitu. Iya. Pertemuan. kamu tidak usah membakar emosi kita. Kau tunggu manusia. Siapa yang layak untuk menghadapi? Jangan sampai menemui saya sebelum salah satu raja dari kalian mati. Mati. Aku cari. Teman-teman. Iya. Ayo. Mulai. Jatuh banget kalau dalane kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bantu lo. Alhamdulillah ya. Bagaimana cucuku? Apakah kalian baik-baik saja? Alhamdulillah yang. Saya dalam keadaan yang baik. Saya baru bisa menemui dirimu. Karena saya harus memulihkan dulu apa yang terjadi pada dirimu. Mau tenang apa yang? Yang keadaannya bagaimana? Alhamdulillah, saya masih diberi keselamatan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dirimu sudah mengetahui kabar mengenai diriku dan Eyang Dipawijaya. Ya, saya sudah mendengarnya. Sempat terjadi kesalahpahaman yang kemarin ya. Iya, Mas. Mbak Saliman atau yang Mujahidin itu membawanya katanya yang sudah tiada. Saya pun sangat merasa sedih di saat saya baru merasakan sebuah kebahagiaan. Akan tetapi kebahagiaan itu pun diambil lagi oleh Allah. Saya harus mencari makna apa yang ada di dalam kejadian yang saya terima ini, cucuku. Mungkin yang baru saya dapat hanyalah satu. Jika ada sesuatu yang meninggalkan dirimu, pasti Tuhan akan mengembalikannya, tapi dalam bentuk yang lain. Itu yang baru saya dapat. Untuk mengenai tangan yang saya kontrol sendiri itu bagaimana? Apakah sudah sembuh? Alhamdulillah, rasa sakit ini sudah mulai reda. Tapi saya harus rela kehilangan tangan yang satunya untuk selama-lamanya. Mungkin saja dengan hilangnya satu tangan saya ini, itu sebagai pengurangan dosa saya yang telah saya lakukan. Yang terpenting sekarang semuanya sudah terjadi. Doakan saja supaya yang Dipawijaya ditempatkan di sisi yang terindah. Supaya yang Wijaya Bantolo pun semoga lekas sembuh dari sakitnya, tetap bisa melakukan rutinitas ibadah seperti biasa. Amin. Itulah yang saya harapkan, cucuku. Saya harap dirimu pun tidak larut dalam kesedihan ini. Karena saya yakin Romo pun pasti tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Dipawijaya. Dipawijaya merelakan dirinya sendiri demi membela sebuah kebaikan. Karena yang saya tahu dahulu, dia itu mencari ilmu untuk kekuatannya. Yang dilakukan sekarang dan akhir-akhir ini
Saya pun tidak mengetahuinya. Dan di kejadian itu, cucuku, ada sebuah pesan yang diucapkan oleh Dipa Wijaya yang harus saya sampaikan untuk dirimu. Dia menitipkan pesan itu sebelum memotong tangan ini. Apa itu pesannya? Suara tanpa menggunakan kata-kata. Dengarkan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Dipa Wijaya. Saya harap Suara. dirimu dapat mencermati maksud dari pesan yang diberikan oleh Dipa Wijaya itu. Dan mengenai pusaka Kali Aji, jika dirimu menyukainya, silakan simpanlah. Ada sebuah pesan lagi yang tersembunyi. Bisakah kau ambilkan daun untuk saya? Beliau yang Dipa Wijaya menitipkan sebuah kain yang ada tulisannya. Dan tulisan itu saya pindahkan di daun itu. Saya sendiri tidak berani untuk membaca pesan itu. Karena beliau menginginkan pesan itu dibaca oleh dirimu. Jadi yang pantas untuk membaca atau mengetahui pesan itu adalah dirimu. Silakan, lanjutkanlah perjalanan dirimu. Saya akan menemui Romo terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang mater Gundala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cucuku? Apakah ada kepentingan sehingga dirimu memanggil saya datang ke tempat ini? Seperti ini yang Mas. Tadi saya bertemu dengan Eyang Wijaya Batara. Bagaimana kabar beliau saat ini? Beliau katanya sehat. Akan tetapi tangan sebelah kirinya itu sudah tidak ada. Karena pasca peperangan kemarin itu ya Mas. Dan Eyang Wijaya Batara menemui saya itu ada pesan dari Eyang Dipa Wijaya yang intinya pesan itu, kalau menurut rekan saya sih, saya sedikit mengetahui pesan itu ya. Cuma yang saya takutkan saya salah dalam menafsirkan pesan itu. Pesan apakah itu cucuku? Suara Tidak. menggunakan kata-kata. Iya. Dengarkanlah. Kalau menurut saya, ya mohon dikoreksi yang mati. Itu adalah suara hati. Pendapatmu itu benar cucuku. Suara tidak menggunakan kata-kata. Dengarkanlah. Mungkin lebih tepatnya kau harus mendengarkan suara dari hati nurani yang paling dalam. Hati yang paling murni cucuku. Bisa dikatakan bisikan dari hati paling murni yang paling dalam itu adalah bisikan dari Tuhan. Jadi mungkin maksud dari pesan itu, di saat kalian menghadapi sebuah permasalahan yang besar, akan tetapi dirimu belum menemukan jalan keluarnya, maka yang bisa menyelamatkan dirimu itu adalah bisikan dari hati nurani yang paling dalam itu, cucuku. Bisikan hati yang paling murni.
untuk pesan yang terucap itu pesan itu tadi ya. Terus beliau juga katanya menitipkan sebuah kain itu bertulisan tadi disalin ke daun ini yang mati. Di sini tertulis bahwasanya jika dirimu berkenan, temuilah Kiai Latif di hutan Kelincir. Apakah yang mati mengenal beliau? Jujur saja, dari segi nama saya tidak asing, apalagi tempat tinggal di hutan Kelincir. Akan tetapi saya sendiri sudah agak lupa, cucuku. Mungkin saja di Pawijaya memiliki pesan yang terdapat dan akan diucapkan oleh Kiai Latif itu, cucuku. Matur suwun yang mati bintala. Ngapunten, mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Tidak apa, cucuku. Akan saya bantu sebisa saya, cucuku. Baiklah, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ternyata isi dari surat itu hanya sebuah kata-kata atau kalimat untuk menemui suatu makhluk. Dan makhluk itu bernama Kiai Latif ya. Mungkin kita akan menemui beliau nanti malam karena ini kita sudah mau pulang, teman-teman. Cuma jujur penasaran, jadi saya lah panggil saja yang mati lah.